Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari 10 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi PKN yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, pondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat, ajaran atau aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh memberikan pendapat tentang dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Pada akhir BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Contohnya, suatu bangsa yang dijajah memiliki paradigma bahwa penjajahan harus dihapuskan karena membawa penderitaan dan kesengsaraan. Fungsi Pancasila pertama yaitu alat dalam menghadapi konflik atau ketegangan sosial. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya gagasan. 3. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. 4. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dan pada bagian kedua yaitu bagian-bagian dari lambang Garuda Pancasila. 1. Burung Garuda melambang kekuatan dari segala burung dan raja. Warna emas yang melambangkan kemuliaan. Perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai dibagi menjadi 5 bagian yang melambangkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, garis hitam tebal dan melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. 4. Warna merah putih, warna dasar perisai yang berasal dari bendera Indonesia. 5. Pita putih dicengkram oleh burung Garuda dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. 6. Baik jumlah bulu pada sayap ekor leher Garuda melambangkan kemerdekaan Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan, tantangan dan ancaman yang antara lain berupa konflik yang terjadi di suatu wilayah, lunturnya etika berbicara dan bertingkah laku, korupsi dan nepotisme yang sulit diberantas, peredaran dan penyalahgunaan narkoba,
Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup diantaranya adalah sebagai berikut. Membentuk identitas atau jati diri bangsa, pengenalan dan penerapan berbagai nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat berdiri kokoh di tengah derasnya arus ideologi global persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam bernegara. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus jadi pendorong dalam supaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberikan dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dinamakan Eka Prasetya Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu atau tunggal, Prasetya berarti janji atau tekad, Panca berarti 5, dan Karsa berarti kehendak yang dekat. Dengan demikian, Eka Prasetya Pancasila berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berlangsung dan bernegara adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Sila yang mewujudkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Contoh, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Tidak melakukan penistaan dalam suatu agama. Contoh, melakukan perusakan rumah atau ibadah. Bersikap toleransi kepada umat agama lain, menghormati agama orang lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berawal dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai haknya masing-masing. Dengan kata-kata tidak sepatutnya manusia menindas maupun menguasai manusia lain. Contoh, tidak membedakan yang mampu dan kurang mampu, tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit. Membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia menjaga persatuan NKRI adalah satu, untuk hubung erat warga tanpa membedakan golongan atau suku, yaitu melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat, menghargai orang lain, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh, tidak memaksa dan memaksakan kehendak orang lain, dan mendapatkan orang lain dan pendapat lain. Di dalam musyawarah harus utama kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak menerima keadilan tanpa pandang bulu. Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Menghargai hasil orang lain, menghargai guru dan teman di sekolah.
bersikap adil dan tanggung jawab. Sekian hasil dari lanjutan materi PKN. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.